Jadi sebenarnya sih aku pengen ngobrol sedikit aja soal refleksi kemerdekaan, apa yang kemudian Prof juga kan sebagai pengajar seperti itu. Jadi pengen Tapi sebenarnya belum Prof ya, ntar kayak Hadi Pranoto lagi. Oh belum Prof. Oke. Jadi aku pengen ngobrol aja gitu kan, soalnya aku manggil Om aja lah ya, biar nggak terlalu ini lah ya. Betul. Gitu aja lah. Jadi aku pengen ngobrol juga, soalnya kan Om dari institusi pendidikan, pengajar, bagaimana refleksi. Om aku pengen tahu juga gitu, karena kita kan sama-sama pengajar seperti itu. Bedanya Om dokter termuda, aku belum tahu nih nasibnya gimana seperti itu. Wah, ya. Oke. Sebenarnya sih gini, Om. Menurut Om, kemerdekaan itu apa? Kalau misalnya sebagai tenaga pendidik. Ya, kemerdekaan itu adalah kesempatan yang sama mungkin ya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan ya dengan kesempatan yang sama dan dengan kualitas yang sama. Kalau saat ini kan rasanya belum sama ya. Rasanya belum sama. Kualitasnya. Ada gap yang begitu jauh. Ya walaupun saya sih rasanya makin kesini udah makin mendekat ya gapnya, tapi tetap ada gap antara misalkan sederhana aja pendidikan di Jawa dan di luar Jawa. Misalkan kemarin baru beres kan SBMPTN ya. Iya. Nah itu kan yang menjadi favorit kan semuanya atau sebagian besar kampus-kampus di Jawa kan, ya ITB, UGM, UI dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan saja semua kampus atau semua institusi pendidikan di seluruh Indonesia punya kualitas yang sama, itu kan pasti kita bisa lebih maju lagi. Dan bukan artian sama itu harus yang sudah bagus ini berkurang gitu, tidak juga, tapi yang sudah bagus harus makin bagus, yang mungkin masih belum begitu bagus harus diakselerasi agar bisa mendapatkan kualitas yang sama, kira-kira gitu. Walaupun mungkin pekerjaan yang sulit ya. Tapi rasanya 75 tahun ini, besok kita 75 tahun kayaknya masih belum tercapai ya, Prof. Om ya. Misalnya tadi yang Om bilang pendidikan di luar Jawa ataupun di Jawa itu sangat berbeda seperti itu. Banyak orang yang pengen masuk ke kampus-kampus universitas yang ITB, UGM seperti itu. Mindsetnya yang terbangun adalah kampus Jawa lebih bagus seperti itu. Kampus-kampus di Jawa lebih bagus. Atau Prof punya pandangan sendiri, Om punya pandangan sendiri. Kayak gitu. Iya, kalau dari segi sejarahnya kan juga memang beda. Kayak misalkan ITB itu baru kemarin bulan lalu tanggal 3 Juli kami itu merayakan 100 tahun berdirinya pendidikan tinggi teknik di Indonesia, PTTI. Sejarah pertama kalinya berdiri pendidikan teknik di Indonesia itu kan di TH Bandung, cikal bakalnya ITB itu kan itu Teknik Hugo School Bandung yang sekolahnya Bung Karno juga. Kemudian kalau kita bandingkan misalkan UI kan awalnya Stovia ya, sekolah dokter. Iya. Itu pun juga udah 100 tahun. FKUI itu sudah 100 tahun. Jadi memang kalau lihat dari sejarah, ya memang start duluan, kira-kira gitu. Start duluan yang ada di Jawa dibandingkan dengan misalkan kampus-kampus di luar Jawa ya. Jadi dari segi sejarah aja sudah sudah beda. Kemudian dari segi pembangunan juga begitu. Kan harus kita akui memang pada zaman sebelum reformasi kan pembangunan itu fokusnya di Jawa ya, Jawa sentris. Jadi ya ini adalah hasil akumulasi dari yang sejarah yang sudah berlangsung kemarin itu. Tapi kan sekarang era reformasi di mana dan juga era digitalisasi, semua punya akses informasi yang sama,
tidak ada lagi eksklusivitas informasi. Harusnya sih makin ke sini kita sama-sama berkembang jadi makin bagus, dan gap antara perbedaan yang begitu jauh itu harusnya makin lama makin terkikis, dan tujuan ultimate-nya, goal akhirnya adalah ya kita punya pendidikan yang setara, yang sama, yang sama-sama berkualitas, yang sama-sama dapat bersaing di tingkat regional maupun tingkat global, kira-kira gitu. Wow. Goal akhirnya. Om, gimana sistem zonasi yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan tahun lalu? Apakah itu kemudian memerdekakan anak-anak murid atau memerdekakan para siswa, atau seperti apa pandangan Om tentang sistem zonasi ini? Ya gimana ya? Kalau saya sih melihatnya sebenarnya spiritnya kan bagus ya. Spiritnya bagus sebenarnya untuk biar pendidikannya itu lebih merata. Karena kan sebelum zonasi itu ya sekolah-sekolah yang favorit, yang memang sudah dari sononya favorit, dia akan dapatkan intake siswa yang juga bagus. Jadi kan siswa-siswa yang bagus pasti maunya ke sekolah favorit. Iya, sekolah yang favorit yang bagus seperti itu. Iya, sekolah-sekolah yang tidak favorit ya beda intake-nya, kualitas siswanya dengan sekolah-sekolah favorit itu. Tapi kan dengan cara zonasi itu kan spiritnya sebenarnya pemerataan itu, kesempatan yang sama, kira-kira seperti itu. Nah mungkin ya ke depan harus diperbaiki gitu kan, pasti namanya juga sistem yang baru, pasti banyak kurang sana sininya ya. Apalagi dalam teknis pelaksanaannya masih banyak yang kurang, tapi ya kedepannya harus kemudian dibenahi, dan juga harus tadi fasilitas-fasilitas di tiap sekolah juga harus kemudian diperbaiki juga. Jangan sampai misalkan nih kejadian misalkan anaknya nih punya bakat, anaknya sangat berbakat, sangat bertalenta, tapi justru sekolahnya karena misalkan kurang fasilitas, kurang segala macam, tidak bisa memaksimalkan potensi si siswa ini. Wow, menarik. Yang sebenarnya kalau dia masuk SMA bagus, SMA favorit, mungkin itu bisa sangat teroptimalkan potensi talentanya. Jadi ya di satu sisi penyemarataan kesempatan itu bagus, tapi harus dibarengi juga dengan menyamakan kualitas di masing-masing sekolah. Oke, berarti memang untuk tahun pertama ini seperti masih banyak yang kurang ya, Om. Artinya namanya sistem yang baru seperti itu masih butuh adaptasi yang cukup lama seperti itu. Tapi kan pertanyaannya nih, Prof. Selanjutnya adalah orang-orang atau siswa yang pintar ini kemudian tidak masuk ke dalam sekolah favorit, dia masuk ke dalam sekolah yang tidak unggulan, otomatis kan bakatnya terpendam, Om. Ya kan? Dia terkurung dalam zonasi. Dia pengen misalnya zonasinya Jakarta Timur, tapi di sekolah favorit itu Jakarta Pusat. Otomatis dia kan tidak bisa masuk seperti itu. Dan di zonanya dia ternyata sekolahnya tidak unggulan dan tidak punya fasilitas seperti itu. Apakah kemudian anak ini bisa berkembang seperti itu? Ya itu sebenarnya satu hal yang mungkin dalam tanda kutip menjadi kekurangan ya dengan kondisi saat ini. Tapi kan perlu diingat juga bahwa satu zonasi kan hanya untuk sekolah negeri ya. Sekolah swasta juga sekolah swasta tidak berlaku sistem zonasi itu kan. Dan sekolah swasta juga banyak yang bagus sebenarnya. Cuma kan lagi-lagi mungkin misalkan terbatas dalam segi ekonomi. Misalkan. Nah kalau seperti itu kan mungkin sekarang juga ada banyak kesempatan ya seperti beasiswa dan lain-lain. Di banyak sekolah swasta juga sudah banyak, dan kesempatan itu semakin terbuka. Namun lagi-lagi tetap pasti ada saja yang kasus seperti ini. Nah inilah yang kemudian menjadi tugas kita bersama, tugas pemerintah tentunya
untuk semakin membenahi kualitas pendidikan kita. Gitu. Okay. Karena mau bagaimanapun kan tidak akan ada sistem yang sempurna ya. Iya, Tetapi betul, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir semua kemungkinan yang buruk-buruk tadi itu. Iya, oke. Om, kan gini, beberapa orang tua kan menganggap pintar itu adalah orang yang muridnya atau anaknya bisa matematika. Pandangan Om sendiri soal pintar itu seperti apa? Soalnya kan banyak orang tua yang kemudian, ayo kita les matematika, padahal anaknya memang tidak bakat di situ. Apakah kemudian itu jadi proses memerdekakan atau seperti apa, Om? Ya, kalau saya sih... Karena kan Om orang kimia nih, orang kimia. Gimana kemudian menanggapi itu gitu? Orang yang pintar adalah orang yang selalu belajar matematika, sementara anaknya tidak punya bakat di situ misalnya. Ya, sebenarnya nggak gitu juga ya, karena kan semua kita kan punya bakat masing-masing ya. Kalau Pak Einstein aja, kalau kita menilai kalau kita menilai kemampuan burung, kalau kita menilai kejeniusan burung dari cara berenangnya, ya selamanya burung itu akan menganggap dirinya bodoh. Kan sekarang kan bagaimana cara mengukurnya aja. Kalau memang potensinya di bidang matematika, ya pasti dia akan pintar di bidang itu. Tapi orang yang pintar matematika, apakah jago bermusik? Kan tidak juga. Apakah orang yang jago kimia misalkan bisa menjadi pesepak bola profesional? Kan tidak juga. Bayangkan kalau misalkan Taufik Hidayat yang juara Olimpiade tidak jadi pebulu tangkis misalkan. Jadinya misalkan dia bisnismen, misalkan pengusaha, atau jadi yang lain. Mungkin tidak akan seberhasil saat ini kan. Iya, betul. Tidak akan menjadi legenda Indonesia. Nah, menurut saya sih memang ke depan kita harus mungkin membenahi sistem pendidikan kita di mana semua orang yang punya bakat apapun itu bisa diapresiasi sama. Kalau sekarang kan mungkin cenderung yang pintar itu seperti yang dibilang tadi ya, kalau jago matematika. Atau misalkan gini, kalau pintar tuh masuk kelas IPA gitu. Iya, benar. Kalau yang lain tidak, misalkan. Kan sebenarnya tidak seperti itu juga. Iya. Masing-masing orang pintar dalam jalannya masing-masing. Kalau menurut saya sih. Menarik. Lalu kemudian Om, walaupun memang kalau misalkan kemampuan dasar itu diperlukan ya. Misalkan, saya hanya bisa, saya jagonya di bidang seni, yang lain tidak penting, tidak juga. Iya. Kan kayak misalkan matematika kan itu fundamental. Iya. Minimal tahu dasar lah seperti itu. Minimal tahu dasar, iya. Betul. Menarik. Betul. Om, bagaimana kemudian Om sebagai pengajar metode teknik mengajar yang memerdekakan siswa seperti itu? Atau Om sebagai mahasiswa teknik mengajarnya yang dapat siswa paham tapi tidak juga membatasi pemikiran siswa seperti itu? Iya. Kalau misalkan kalau saya kan bidangnya kimia kan ya, dan ya natural science lah, IPA lah. Kalau IPA itu kan mungkin agak sedikit berbeda ya dari misalkan ilmu sosial. Ilmu teologi lah istilahnya. Ilmu teologi, benar, ilmu teologi. Kalau ilmu teologi kan mungkin ya kita bisa mentafsirkan gitu-gitu kan ya. Maksudnya banyak lah tafsirannya mungkin ya. Tapi kalau ilmu IPA itu kan by law, maksudnya ya misalkan hukum Newton ya sudah, F sama dengan M kali A, titik, nggak bisa diubah-ubah. Nggak bisa saya tafsirkan ini berdasarkan aliran Calvinis, ini tidak seperti itu. Berdasarkan Spurgeon ini nggak bisa seperti ini, kan tidak bisa seperti itu. Nah, tapi bagaimana, tapi kalau kreativitas di
bidang sains, di bidang natural science itu adalah bagaimana kita punya fundamental yang kuat, kita punya dasar teori yang benar, dan kemudian kita menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan permasalahan misalkan, atau untuk menghasilkan alternatif solusi baru. Kayak misalkan gini, lagu, musik itu kan cuma do re mi fa sol la si do kan sebenarnya notasinya. Tapi kan adalah kreativitas di mana orang bisa merangkai do re mi fa sol la si do itu menjadi berbagai macam lagu, berbagai macam single hits misalkan. Tapi dia punya dasar do re mi fa sol la si do itu tadi. Nah, sama dengan orang natural science juga ya, orang kimia, orang IPA lah. Gimana kita punya teori-teori yang sudah ada, kemudian kita menggunakan dasar teori tersebut, menggunakan pendekatan yang banyak itu, kita rangkai menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Atau mungkin kita bisa menemukan hal yang baru dengan merangkai apa yang sudah ada. Oke, menarik, keren. Om, lalu kemudian bagaimana menurut Om sebagai pengajar atau dosen dalam dunia riset, apakah kemudian mahasiswa kita ataupun siswa kita perlu dididik lebih mendalam soal riset? Ya, kalau saya bilang ya harus, karena memang dasar inovasi itu riset, penelitian. Contoh misalkan negara-negara berkembang, negara-negara maju lah, Amerika, China segala macam, itu kan adalah negara yang memang berbasis riset. Risetnya kuat gitu. Karena yang akan menang adalah yang menguasai ilmu pengetahuan. Dan yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan adalah melalui riset, melalui penelitian. Begitupun dengan inovasi. Tidak ada inovasi tanpa penelitian. Apple itu kan bahkan Apple itu sekarang company yang kalau nggak salah valuasinya itu lebih tinggi dari GDP beberapa negara kan. Jadi duitnya lebih banyak dari beberapa negara. Nah, itu kan kenapa Apple bisa sebagus itu, produk-produknya, inovasinya bisa luar biasa, kan karena berbasis riset, berbasis penelitian. Dan juga jangan dipikir kalau riset itu harus instan, kan tidak juga. Jadi justru bisa ada inovasi yang canggih, inovasi yang terkini, itu akibat akumulasi riset-riset yang justru fundamental. Misalkan kayak Einstein, misalkan teori relativitas. Kan nggak mungkin Einstein mikirnya kira-kira teori relativitas ini nanti bisa diterapkan di masyarakat apa ya? Kan maksudnya tidak bisa langsung lompat sejauh itu kan. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan adalah itu memperkuat riset fundamental agar nanti riset yang fundamental ini bisa menjadi akumulasi, saling melengkapi menjadi suatu inovasi yang lebih baru, inovasi yang lebih berdampak secara luas. Oke, Om, apakah perlu penelitian atau riset itu diajarkan sejak bangku sekolah, seperti misalnya SMP, SMA, seperti itu? Perlu tidak untuk diajarkan agar mereka lebih mengenal apa itu riset seperti itu? Ya, riset itu kan sebenarnya dasarnya kan observasi ya kan ya. Observasi, betul. Observasi. Jadi memang kalau menurut saya dari sedari dini itu harus diajarkan bagaimana observasi, dan dari observasi itu kan muncul curiosity. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa daun warnanya hijau misalkan? Kayak pertanyaan anak kecil itu kan membangkitkan curiosity kan. Kenapa burung bisa terbang gitu? Dibandingkan jadi dengan melalui mengajarkan observasi, mengajarkan curiosity kepada anak-anak, justru itu akan membangkitkan pemikiran yang kreatif dibandingkan hanya diindoktrinasi
Pokoknya kalau daun warnanya hijau. Jadi seolah-olah guru itu sumber informasi gitu, yang maha benar. Selain itu salah. Justru harusnya sebagai kita gitu, termasuk saya sebagai pengajar, justru memberikan semacam pemantik gitu, agar si para siswa atau para mahasiswa saya itu bisa punya pemikiran yang lebih jauh, yang lebih luas. Yang mungkin sebagai seorang pengajar juga kita belum pernah membayangkan itu. Menarik. Ini soal indoktrinasi. Kalau kata pendeta A, ya harus A, benar seperti itu. Ya, contohnya sama lah sebenarnya. Oke. Om, metodologi penelitian itu apa aja sih, Om? Kalau misalnya Om boleh sharing seperti itu, karena kan Om pengajar seperti itu. Udah expert di bidang penelitian apa metodologi penelitian itu? Kalau metodologi penelitian itu gimana ya? Kayaknya standar ya untuk semua ya. Maksudnya tidak ada yang begitu spesial. Pertama kan mungkin kita datang dengan suatu masalah kan. Latar belakang, masalahnya apa. Kemudian kita memberikan hipotesis terhadap masalah ini seperti apa. Baru kemudian kita melakukan riset, kita melakukan observasi, kita melakukan pengujian untuk sampai pada kesimpulan di mana hipotesis kita diterima atau tidak. Kalau diterima, ya sudah terselesaikan. Kalau misalkan hipotesis kita ditolak, ya kembali lagi bagaimana menjelaskan itu, atau kita perlu melakukan penelitian atau observasi lanjutan atau pengujian lanjutan. Kira-kira kayaknya di semua bidang sih sama ya. Tapi yang paling penting dalam penelitian adalah kita bekerja sebebas-bebasnya tanpa ada prejudis dari awal. Jadi misalkan saya menghipotesiskan A. Nah, saya harus melakukan penelitian itu tanpa atau tidak boleh memaksakan bahwa harus hipotesis A itu yang terjadi. Kalau sudah seperti itu kan sudah bias kan. Jadi ya memang harus apa adanya gitu. Kan banyak terkenal ya istilah bahwa peneliti itu boleh, atau saintis itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Oke, menarik Om. Om, yang saya pernah pelajari bahwa penelitian itu ada penelitian kepustakaan sama penelitian lapangan seperti itu. Kalau bicara soal penelitian kepustakaan, berarti mahasiswa kita perlu dituntut untuk rajin membaca dong, untuk agar misalnya tahu apakah teori yang kita pakai itu tepat atau tidak seperti itu. Apakah kemudian minat membaca para siswa kita atau mahasiswa kita yang Om amati sudah lebih baik atau masih standar seperti itu? Ya, memang kalau di bidang kimia sendiri itu kan kalau namanya penelitian kan harus eksperimen kan ya. Iya. Tapi memang sebelum eksperimen itu kita harus punya dasar yang kuat. Kita harus punya referensi yang banyak. Kita harus punya dasar literasi yang kuat. Bahkan kalau misalkan hasil penelitian itu nanti kan akan kita publikasikan. Berarti kan kita harus menulis dong. Iya, betul. Sementara bagaimana kita bisa menulis kalau kita kurang membaca? Karena bagi saya menulis itu adalah manifestasi membaca. Okay. Sama seperti kita berbicara. Berbicara itu adalah manifestasi mendengar. Karena misalkan kalau orang dari lahir gitu, dia mungkin tidak bisa mendengar, kemungkinan besar kan dia juga tidak bisa berbicara. Tentunya berkomunikasi masih bisa. Tapi ya itu lagi, kembali, berbicara adalah manifestasi mendengar, begitu pula menulis adalah manifestasi membaca. Jadi perlu ditekankan bahwa dalam penelitian itu literasi yang kuat itu adalah hal yang wajib, hal yang harus dipenuhi. Karena bagaimana kita bisa yakin kalau penelitian itu punya kebaruan? Karena penelitian harus baru.
Bagaimana kita tahu penelitian itu baru kalau kita tidak tahu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu apa? Penelitian itu harus signifikan. Bagaimana kita tahu bahwa penelitian kita itu signifikan kalau kita tidak mau tahu penelitian-penelitian sebelumnya seperti apa? Jadi memang literasi itu mutlak kalau bagi saya sih mutlak diperlukan. Literatur review sebelum memulai penelitian itu kalau di saya wajibkan bagi para mahasiswa misalnya. Pokoknya dia harus baca sekian jurnal dulu, sekian artikel ilmiah dulu. Sudah paham, dia sudah bisa mempresentasikan, dia sudah bisa memahami dengan baik, baru boleh melakukan eksperimen. Jadi tidak boleh melakukan eksperimen tanpa ada literatur review yang kuat. Karena kalau seperti itu ya kayak naruh orang dalam kegelapan aja, nggak tahu arahnya kemana nanti. Iya. Ini yang kemudian dialami oleh beberapa teman mahasiswa, teman saya juga. Ketika menulis skripsi, yang ditulis duluan adalah penutup. Kesimpulan. Sementara latar belakangnya belum tahu apa, tiba-tiba dia sudah betul. penutup dan betul, kesimpulan. Betul. Dan mungkin itu lazim terjadi untuk para mahasiswa yang nulis skripsi seperti itu. Karena ya udahlah penutup dulu seperti itu. Lalu gini Om, apakah kemudian kita bisa mengembangkan, apakah optimisme mengembangkan literasi itu ada dalam pendidikan di Indonesia, seperti melihat kurikulum yang ada, apakah Om optimis atau tidak seperti itu tentang literasi anak-anak Indonesia seperti itu? Kalau saya sih mungkin optimis ya, karena satu itu tadi yang saya sempat singgung di awal, sekarang itu kan keterbukaan informasi. Kalau dulu mungkin kan informasi terbatas, cari referensi, cari literatur mungkin harus ke perpustakaan mana gitu kan. Kalau sekarang kan mau cari informasi apapun bisa dari gadget sendiri masing-masing. Tidak ada lagi yang tertutup informasi. Jadi menurut saya sih, saya optimis harusnya kita lebih baik ke depan literasinya. Nah, tapi kembali lagi nanti culture itu harus dibangun, budaya membaca itu harus dibangun. Karena bagaimana membangun? Karena keterbukaan informasi itu kan kayak pedang bermata dua jadinya. Kayak misalkan di grup-grup WA tuh kan banyak sekali yang langsung terpancing cuma dari judul. Iya, belum baca isi. Benar, belum baca beritanya langsung dari judul langsung bereaksi. Nah itu kan jadi pedang bermata dua kan sebenarnya. Kemudian di area post-truth yang seperti ini, banjir informasi, kita juga harus bisa masing-masing pribadi menjadi penyaring informasi. Harus cari tahu lagi, harus misalkan ada satu informasi bilang A, kita harus coba cari tahu ke informasi B dan C, melakukan proses check and recheck. Kan sebenarnya tidak susah kan. Jadi mungkin ke depannya dengan adanya keterbukaan informasi ini bagus, informasi dibuka seluas-luasnya, tapi kembali lagi dan tugas pengajar tentunya untuk membangun budaya literasi itu ke dalam para siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya. Jadi yang harus dilatih adalah satu, bagaimana kita mencari literatur yang tepat. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa membaca dan menarik, memeras informasi yang berguna bagi kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa kemudian menggabungkan informasi yang banyak yang tadi sudah kita disaring menjadi sesuatu yang mungkin baru. Oke, ini menarik. Om, apakah kemudian diperlukan daya kritis untuk melihat suatu informasi? Misalnya di grup WA tadi Om bilang banyak banget informasi yang mungkin tidak capable, tapi orang merasa relate sama kehidupan dia sehingga dia tidak punya daya kritis seperti itu. Penting nggak sih? Betul. Kalau menurut saya itu betul sekali, harus kritis, harus
kita menjadi jangan kita otak kita tuh menjadi apa ya, satu lubang besar yang apapun yang datang kita terima, kita serap. Tapi kan pikiran kita harus semacam saringan lah gitu. Semacam membran yang bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau saya sendiri mungkin ketika ada informasi apapun yang datang, saya berusaha untuk tidak langsung mempercayainya. Mau berita itu bagus, berita itu tidak bagus, cenderung untuk tidak mempercayainya sampai mungkin ada sumber-sumber lain yang bisa menguatkan itu. Kan kalau misalkan gini, cuma media A yang bilang memberitakan tentang X, sumber A yang menyatakan tentang X, tapi cuma dia saja. Nah ini kan informasi yang kita patut curigai, salah nih, hoax nih. Tapi kalau misalkan banyak sumber yang sudah memverifikasi hal yang sama, nah mungkin baru bisa kita percayai seperti itu. Jadi mungkin harus mengawali dengan rasa skeptis. Rasa skeptis itu tidak selalu negatif kali ya. Tapi penting untuk kita dari skeptis itu kita menjadi orang yang kritis. Perlu usaha sih sebenarnya untuk menjadi kritis. Karena apa? Karena kita harus juga mencari dari sumber-sumber yang lain. Sama kayak di dunia teologi mungkin sekarang lagi tren tuh ya istilah apologet ya. Apologetika, ya. Kan maksudnya sebagai apa ya? Kalau di Alkitab kan juga jemaat awal-awal itu kan tidak langsung percaya. Walaupun kata Paulus kan mereka nggak langsung percaya. Bahkan verifikasi dulu, dicek bahkan dulu Thomas murid Yesus sendiri yang sudah bertahun-tahun bergaul sama Yesus tetap nggak percaya loh Yesus bangkit seperti itu. Dia ada proses pembuktian dulu. Masukin tangannya, benar tidak, seperti itu. Jadi kayaknya skeptisisme itu nggak terlalu buruk juga sih. Atau jangan-jangan aku ingat salah satu pandangan filsuf abad 16, kalau pernah dengar René Descartes, yang bilang Lobito ergo cogito, cogito ergo sum. Aku ragu maka aku berpikir maka aku ada. Itu mungkin menarik kali. Ya, memang ya keraguan itu yang membawa kita kepada kebenaran kalau menurut saya. Okay. Karena dari rasa keraguan itu kita mencari tahu. Karena dari keraguan itu kita mencari tahu. Dan dalam proses mencari tahu itu kita akan sampai, kalau kita tidak menyerah pasti kita akan sampai ke titik yang kebenaran tadi. Walaupun mungkin kebenaran jadi satu hal yang relatif ya, tapi paling tidak kita tidak menjadi semacam tidak punya pikiran. Apa aja yang datang diterima. Langsung diterima seperti itu. Apa aja yang dicekokin langsung apalagi kalau langsung reaktif. Langsung reaktif ya, menarik. Oke. Om, kan Om ini dokter termuda di Indonesia ya. Keren. Semangat Om untuk belajar tuh apa? Biar orang-orang juga punya, mungkin termotivasi dengan perjalanan hidup Om seperti itu. Usia 24 tahun, dokter termuda, keren. Cuma aku baru riset tadi, maksudnya ya pagi tadi aku riset kan. Ngetik nama Om, wow. Masuk di website Kemendristekdikti kan tahun 2017, dokter termuda seperti itu. Ya nggak, sebenarnya nggak tahu juga. Saya baru tahu kalau dokter termuda tuh ya waktu lulus itu baru ketahuannya. Sebenarnya tidak pernah terbayang sama sekali untuk mengincar saya harus yang termuda. Sebenarnya tidak juga. Cuma ya ada apa yang menjadi tanggung jawab dikerjakan sebaik-baiknya. Waktu itu tanggung jawabnya kan adalah menjadi mahasiswa S3. Ya dikerjakan sebaik-baiknya, tanggung jawab itu diselesaikan sebaik-baiknya. Mungkin yang ya gelar-gelar termuda itu sebagai bonus aja. Tapi kalau ditanya tadi apa motivasinya,
Apa ya? Pertama mungkin dari orang tua ya, karena orang tua, papa itu guru. Iya betul. Iya taruh situ aja mas. Ya makasih. Sorry. Iya nggak apa-apa. Guru, papa itu guru. Jadi memang beliau itu menanamkan sejak awal bahwa pendidikan itu penting. Pokoknya beliau selalu ya dalam tanda kutip mengindoktrinasi juga ya, bahwa pendidikan itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari pendidikan, katanya begitu. Wow. Jadi memang dari kecil memang sudah dididik untuk mengutamakan pendidikan, apalagi kan kami aslinya orang timur ya, orang NTT. Itu kan keras wataknya. Jadi pendidikan yang keras ya, dan dari bapak pokoknya harus mengutamakan pendidikan. Maka terbentuk dari awal saya sejak kecil ya harus mengutamakan pendidikan. Dan ketika itu berproses waktu SMA itu kan saya masih di Kupang. Saya masih di Kupang, saya di SMA Katolik Giovanni. SMA Katolik saya waktu itu. Dan lagi-lagi saya tuh udah merasakan pendidikan di institusi yang Kristen. Saya SD-nya SD Kristen, SMP negeri, SMA Katolik, baru kuliah negeri. Jadi udah merasakan berbagai macam didikan lah. Dan ketika pas SMA tuh memang saya merasa bahwa di institusi yang Katolik itu mungkin lebih keras ya, lebih strict. Iya, bener. Saya punya guru-guru yang juga memang sangat-sangat disiplin, mendisiplinkan saya dan teman-teman saya. Jadinya mungkin itu kedisiplinan itu membantu saya juga akhirnya di masa depan. Dan ketika melalui proses pendidikan S1, S2, S3, itu terbawa juga. Wow. Habit disiplin itu ternyata penting sekali ya, Om. Iya, betul. Disiplin itu penting. Disiplin sangat penting karena apa ya? Memang kunci kesuksesan adalah kedisiplinan sih. Iya ya. Iya. Kan kata Bruce Lee, saya nggak takut dengan orang yang berlatih 1000 jurus satu kali. Saya takut sama orang yang punya 1 jurus tapi dia sudah berlatih 1000 kali. Beda ya, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kedisiplinan itu yang membuat seseorang menguasai atau master satu hal. Oke. Menarik. Keren. Ini salah satu hal yang saya dapatkan juga Om waktu bimbingan skripsi sama Prof. Yan Aritonang juga. Jadi waktu mahasiswa ya tahu lah, mahasiswa aku juga orang yang tidak terlalu disiplin juga ya. Jadi setelah bimbingan selama 1 tahun, dan dia banyak kasih insight yang menarik soal disiplin. Dan hampir sama dengan yang Om bilang seperti itu. Oke Om, terakhir. Pendapat Om atau saran dan masukan Om buat mahasiswa ataupun para siswa-siswi di Indonesia yang saat ini sedang belajar dari rumah ataupun sedang merayakan kemerdekaan dalam dunia pendidikan seperti itu. Apa masukannya seperti itu? Iya, merdeka itu juga termasuk merasa sama, merasa dalam pijakan yang sama, merasa tidak lebih rendah dari yang lain. Saya kan, kalau boleh sedikit cerita, saya kan asli orang NTT. Yeah. Lahir besar di NTT. Dan memang NTT itu kalau di tahun-tahun itu kan pokoknya nilai ujian nasional misalkan nomor berapa dari bawah. Yeah. Jadi ketika pertama kali saya S1 di UI, datang ke UI itu ada rasa minder, rasa rendah diri lah.
Oh kan ini orang dari ibu kota banyak ya kan, dari SMA yang bagus gitu. Apalah saya yang bisa masuk ke UI gitu dari NTT, dari provinsi yang mungkin ketika itu dari segi tingkat pendidikannya dibandingkan provinsi yang lain, apalagi provinsi yang di Jawa masih kurang. Gitu. Jadi awalnya merasa minder. Oke. Tapi ternyata ketika semester 1 saya itu ya biasa-biasa saja gitu. Waktu itu semester 1. Tapi dalam waktu berjalan saya melihat teman-teman saya juga, oh kok kita sama kok. Maksudnya dia bisa seperti itu, sebenarnya saya juga bisa kok. Betul. Nah, jadi dengan berjalannya waktu mulai membangun kepercayaan diri. Dan setelah kepercayaan diri itu saya punya, saya miliki, saya perkuat, ternyata bisa kok gitu. Jadi pas semester 2 sampai saya lulus dari UI itu 3,5 tahun. Waktu itu lulus dari UI itu umur 19, saya 1. Wow. Nah, dari waktu semester 1 itu ya biasa-biasa aja, ada yang lebih baik dari saya. Tapi dari semester 2 sampai saya lulus, itu di kimia UI saya IP-nya paling tinggi, nomor 1. Wih, keren. Jadi yang saya mau bilang adalah dan nggak kepikiran juga ya bisa seperti itu, bisa S3 di ITB jadi ya tadi yang dokter termuda itu, kemudian sekarang bisa jadi dosen di ITB, itu sama sekali tidak terpikirkan untuk seorang anak yang asalnya NTT yang mungkin tingkat pendidikannya tertinggal dibandingkan yang lain. Tapi sebenarnya jadi yang tadi yang mau saya bilang adalah kemerdekaan itu merasa diri kita sama, tidak merasa rendah diri. Justru kemampuan kita itu banyak orang yang merasa minder, merasa rendah diri, akhirnya itu sendiri yang menguburkan potensinya dia. Padahal kalau dia bisa percaya diri aja, dia bisa memaksimalkan potensi dia, bisa setara dengan yang lain, atau bahkan lebih baik lagi dari yang lain. Jadi merdeka itu merasa kita sama, kita tidak lebih rendah dari orang lain, tidak lebih rendah dari bangsa lain, kita sama, dan mungkin bisa lebih baik lagi. Kira-kira gitu. Keren. Tapi motivasi Om ngambil kimia tuh apa sih Om? Karena kan kimia ini mata pelajaran atau mata kuliah yang mungkin ditakuti sama sebagian besar anak-anak. Kenapa saya pilih kimia? Karena waktu SMA itu saya masuk kelas akselerasi. Kita cuma ber9 orang. Ada teman saya namanya Yosep. Yosep ini jago sekali biologi. Kemudian ada teman saya lagi Donald, jago sekali fisika. Dua-duanya sekarang udah jadi dokter. Jago sekali fisika dan biologi. Nggak peduli bagaimanapun saya belajar keras, saya nggak bisa mengalahkan nilai mereka di bidang fisika dan biologi. Wow. Nah, ketika itu kan SMA itu kimia itu kan mata pelajaran baru ya. Di SMP nggak diajarkan, cuma fisika sama biologi. Ya sudah, akhirnya ya sudah deh, nggak apa-apa mereka paling jago di fisika, paling jago biologi, tapi saya nggak boleh kalah di kimia. Nah, akhirnya kimia. Gitu. Motivasinya di situ ya, ada dua orang yang jago biologi dan fisika, Om harus kimianya diambil seperti itu. Ya. Menarik. Iya, karena gimana ya, saya nggak suka, ya ini bisa jadi hal yang jelek, hal yang baik sih. Tapi ada perasaan nggak suka kalah gitu. Nggak suka kalah, menarik. Ya dalam ini ya, dalam tone yang positif ya. Iya, bukan artinya kalau nggak suka kalah tuh pokoknya yang lain harus jelek, nggak. Maksudnya kalau mereka 100, saya harus bisa 101. Iya. Itu jadi motivasi. Gitu. Menarik. Keren. Om, thank you ya sudah mau diskusi soal pendidikan refleksi 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nantinya aku posting di YouTube, nanti Om bisa lihat seperti itu. Sama-sama. Oke, sama-sama. Jangan menyerah kayak Liverpool, 30 tahun akhirnya juara. Yoi. Benar. Aku stop record ya, Om. Siap.
Oke, sip. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sip.